Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sudah sholat subuh semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsinul Quran. Walaupun dalam keadaan corona, tapi membaca Al-Quran itu selalu kita lakukan. Jangan libur sekolah, libur juga baca Qur'annya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan. Maka rugi kalau seandainya kita habiskan waktu istirahat ini dari berbagai macam aktivitas kita tidak melaksanakan hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita akan membahas tentang pembelajaran idgham bil ghunnah, atau bisa juga disebut dengan idgham ma'a ghunnah. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idgham itu dibagi menjadi dua. Ada idgham bil ghunnah, ya, jadi idgham itu dibagi dua. Ya. Ada bil ghunnah dan bila ghunnah, ya. Hari ini kita bahas tentang idgham bil ghunnah. Apa itu idgham bil ghunnah, anak-anak sekalian? Idgham bil ghunnah itu bacaan yang ada gunnahnya, ya. Ada gunnahnya atau bacaan yang didengungkan suaranya. Jadi anak-anak sekalian, idgham bil ghunnah ini ada 4 huruf yang mesti kita ingat sebagai huruf daripada idgham bil ghunnah. Yakni yang pertama itu ada huruf waw. Kemudian yang kedua huruf ya. Kemudian yang ketiga ada huruf mim. Dan yang terakhir itu ada huruf nun. Ya. Ini huruf-huruf daripada idgham bil ghunnah. Kaidahnya anak-anak sekalian, ketika nun mati, ini ya. Ketika nun mati atau tanwin. Tanwin itu ada an, ada in, dan ada un. Ya, jadi nun mati atau tanwin bertemu, ya, bertemu dengan huruf 4 ini, huruf waw, ya, mim, nun, salah satunya bertemu dengan tanda ini, bertemu dengan nun mati atau tanwin ini, maka dia dibaca ghunnah. Ya, dibaca ghunnah. Nah, ini anak-anak sekalian, cara membacanya bagaimana? Maka coba anak-anak sekarang kita akan melihat salah satu hafalan kita, yakni surah Al-Zalzalah, ya, surah Al-Zalzalah di Al-Qur'annya. Anak-anak boleh perhatikan Al-Qur'annya, surah Al-Zalzalah. Ya. Coba anak-anak sekalian lihat, di situ ada contohnya, ya, contoh.
Ini ya. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya anak-anak sekalian. Lihat, yang mana hukum idgham gunanya sesuai dengan kaidah la nun mati atau tanwin, an, in, un bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka dia dibaca gunnah, ya, dibaca gunnah. Nah, kita lihat huruf bacaan yang ini. Ini ada nun mati, ya, ini nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya merupakan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Maka dibacanya bagaimana? Faman ya'mal digunnahkan, ya. Jadi agak ditekan, dilamakan sedikit, ya, disuarakan dengan suara yang gunnah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ya. Kemudian pada ayat selanjutnya juga ada khoy. Nah, contoh yang lagi selanjutnya. Ya. Ini ya. Jadi itu adalah contoh, ada contohnya khairan yarah, ya. Khairan yarah. Kalau yang pertama itu nun mati yang bertemu dengan huruf ya. Yang contoh yang kedua itu tanwin. Ini hukum ini tanwinnya bertemu dengan huruf ya. Ini huruf ya-nya lagi. Maka dibaca juga idgham bi gunnah. Khairan yarah. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah anak-anak sekalian beberapa contoh. Dan hari ini kita akan membaca surah Al-Zalzalah. Dan nanti anak-anak sekalian praktekkan di rumah, belajar dipraktekkan bagaimana cara membaca surah membaca surah Zalzalah dengan ilmu tajwid yang baik. Baik anak-anak sekalian, nanti dipraktekkan ya. Nanti boleh anak-anak sekalian buat videonya, kemudian anak-anak sekalian bisa dikirimkan dengan Bapak praktek daripada cara membaca surah Al-Zalzalah ya, dengan kaidah tajwid yang baik. Selanjutnya boleh juga kalau anak-anak sekalian mau mau video call ya, boleh dengan Bapak. Nanti Bapak terima, syaratnya boleh video callnya dari jam 12 ke atas, ba'da zuhur ya, ba'da zuhur. Baik anak-anak sekalian, sampai jam 10 ya, kurang lebih boleh sampai jam 10 anak-anak, 10 malam boleh untuk melaksanakan video call, boleh ya. Kita ulangi, kita baca sekarang surah Al-Zalzalah, diperhatikan, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik anak-anak sekalian, nanti di rumah setelah tayangan video ini, anak-anak silahkan membuka Al-Qur'annya, kemudian anak-anak membaca surah Al-Zalzalahnya. Setelah membaca, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan sering dibaca, sering diulang, anak-anak bisa hafal. Dan menghafalnya tentu harus dengan sesuai kaidah daripada ilmu tajwid, agar bacaan Al-Qur'annya menjadi semakin lebih baik untuk kita nikmati, dinikmati oleh kita sendiri itu terutama ya. Baik anak-anak sekalian, inilah beberapa hal yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini tentang idgham bi ghunnah. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona yang saat ini melanda menguji kita semua. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, hidayah untuk selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat dan kita bisa kembali bersekolah. Semangat semuanya. Ayo lawan corona. Tetap tinggal di rumah, stay at home. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.